Harus kondisinya dalam yang performa yang terbaik lah. Mulai dari kondisi kesehatan kita cek, terus kondisi apa kerapihan kita cek. Untuk ikan kontes itu pasti sudah punya kriteria dan speknya sendiri juga sih. Rundown untuk hari ini kita sesi penjurian. Juara 1 sampai 5 kita bagikan malam ini. Karena besok baru kita bagiin untuk championnya. Ini kontesnya nasional juga ya. Antusiasmenya cukup banyak ya, ada 445 ekor ikan yang join. Kan pesertanya yang lumayan banyak nih, ada 450 peserta nih Pak. Ada kesulitan tersendiri nggak Pak? Ya kesulitannya itu Oke teman main, jadi Koko ini baru sampai Bandung. Koko mau datang ke acara kontes West Java Aquatic Festival. Gimana keseruan kontesnya? Yuk ikutin Koko ya. Nah, kalian bisa lihat sekarang Koko lagi di Pasundan Goldfish. Kalian bisa lihat nih ikan-ikannya. Mau dari oranda, terus ryukin, keren-keren semua. Terus Koko lagi cari rancunya. Nah, ini ada rancu-rancu. Keren-keren banget ikannya. Nah, di sana tuh Koko lihat nih salah satu panitia KMKI. Mungkin kalian udah nggak asing lagi. Nih. Orangnya nggak tahu lagi ngapain nih. Lagi berdiri di selang. Halo Ko Adit. Ketemu lagi? Iya, ketemu lagi Ko Adit. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Dari kapan datang? Dari hari Jumat kok, kebetulan. Jumat pagi lah kita nyampe Cepet sini. amat. Jumat pagi, nanti pulang Minggu malam lah biasanya kok. Macet tuh bro. Iya ya. Cuma mau nggak mau harus malam. Malam ya? Malam, karena kan kita bawa ikan kok. Oh, bro turun berapa ikan? Total mungkin kalau dari kolam pribadi 60. Tapi kalau kita gabungan bawa semua ya, itu sekitar 180. 180. Iya, total semua. Total semua yang kita bawa ya. Itu yang bro grooming ya? Kalau ini grooming paling sekitar 50. 50 ya. Bro kan udah pengalaman nih ikut kontes-kontes gini nih bro. Bener Ko Adit. Tips dan triknya gimana sih bro? Tips and trik kalau kontes ya? Iya. Kalau kontes yang pasti kita mempersiapkan ikan itu jauh-jauh hari kok. Ikan itu harus kondisinya dalam yang performa yang terbaik lah. Mulai dari kondisi kesehatan kita cek, terus kondisi apa kerapihan kita cek, sama terakhir itu persiapan final itu biasanya di tank kitanya kok. Nah, karena kan kalau mau jalan-jalan gitu kan ya namanya juga ada perpindahan dari tempat lama ke tempat baru kan. Nah, itu yang harus kita memang harus sebagai keeper itu kita tuh harus tahu apa ngejaga airnya tuh biar tetap aman tuh harus benar diperhatikan. Berapa lama tuh bro? Itu kurang lebih seminggu tuh kita udah mulai rutin tuh kok. Seminggu sebelum kontes? Iya, seminggu sebelum kontes. Tapi kalau udah pengecekan kesehatan dan segala macam udah hamin 1 bulan. Tapi kalau 1 minggu itu udah mulai ke final-final aja sih di itu. Bro, saya mau tanya nih, menurut bro bener atau enggak ya? Jadi kualitas ikan itu tergantung dari perawatan harian dan airnya saat groomer. Jadi bukan cuma genetiknya. Benar itu bro? Benar. Genetik itu kan memang sudah bawaan bloodline dari seorang breeder atau karakter farm gitu ya, yang akan kita teruskan ikannya itu oleh groomer. Intinya kita nge-grooming itu ikan kan kok. Tapi kan di balik itu kita harus punya fasilitas dulu kok untuk ngejaga air di rumah ikan itu harus sangat baik sekali gitu. Karena kalau memang ikannya genetiknya bagus tapi kita airnya nggak bagus ya percuma juga kok, ikannya pasti nggak bakal jadi apa-apa juga gitu. Jadi memang persiapan itu selain genetik ya kita harus persiapkan semua fasilitas dan semuanya yang terbaik buat ikan-ikan kesayangan. Kali ini deg-degan nggak nih bro? Deg-degan. Cakep. Lumayan, bagus. Lawannya bersaing semua. Jadi memang ada beberapa kan yang sudah ditempel nominasi ini sudah kemungkinan juara kok, tapi nggak tahu juaranya. Nggak tahu juara berapanya. Iya. Ada yang dapat, ada juga yang nggak dapat kok. Ikan bro. Ini dapat lagi, kebetulan lagi dapat, alhamdulillah. Yang sebelah sini ada yang nggak dapat juga mah ada. Gitu, karena kan kita kalau udah kontes kok selain faktor ikan bagus, memang faktor hoki sih yang memang lu menentukan. Harus kok ikan bagus kalau mojok mau gimana? Iya.
Ikan bagus tiba-tiba nungging juga kita nggak bisa ngomong apa-apa kok gitu. Tapi memang untuk ikan kontes itu pasti sudah punya kriteria dan speknya sendiri juga sih. Oke. Ya udah, Bro Tommy, terima kasih waktunya. Sama-sama Ko Adit, sama-sama Ko Adit. Ketemu lagi. Siap Ko Adit. Oke Ko Adit, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ini lagi di kelas yang super jumbo. Kalian bisa lihat nih ikannya. Gemoy-gemoy banget. Tuh. Gemoy-gemoy banget nih ikannya nih. Nah, kalian bisa lihat tank ini nih bening-bening. Koko penasaran nih, gimana mereka persiapannya dan berapa lama nih persiapannya. Sekarang Koko langsung temuin aja panitia dari Pasundan Goldfish. Nih. Nggak asing pasti kalian. Bro Mafa. Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah dong, sehat dong. Harus semangat. Semangat. Iya dong. Tidur cukup? Ya harus cukup-cukupin aja. Yang penting udah bisa istirahat. Harus istirahat. Bro, ya gimana acara Pasundan Goldfish kali ini? Alhamdulillah banget nih. Kita termasuk yang agak bisa dibilang mungkin rekor juga ya. Kita rekor. Karena kita peserta itu 432 peserta. 432 peserta. Ya kan? Tahun lalu kita cuma 400, tahun ini 432. Jadi agak rekor juga. Dan salah satu rekornya itu adalah kita buka regis hanya 7 hari. Dalam 7 hari? 7 hari. 4 minggu, hampir 4 minggu sebelum hari H itu sudah full. Oke. Gitu. Memang bro, ada berapa kategori pemenang? Kalau kategori itu kita ada 35 kategori. Gitu. 35 kategori. Dan untuk saat ini kelas terbanyak itu untuk Oranda Shortail. Banyak, itu sekitar 80 ekoran lebih kalau nggak salah. Kelas gitu. Oranda Shortail? Iya. Dari 432, kelas Oranda tuh satu kelas itu ada 80 ekor lebih lah. 80 ekor. Oranda Shortail. Kalau kita ngomong jenis ikan terbanyaknya Oranda berarti. Iya. Oke. Gitu. Selanjutnya bagi semua. Selanjutnya ya agak rata lah memang. Ya? Agak rata lah. Gitu. Bro, untuk persiapannya sendiri gimana bro? Kita persiapan tuh start memang dari hari Jumat kok. 1 minggu ya? 1 minggu sebelum Jumat. Nah cuman kan memang karena kita juga kan gabung sama Lohan, jadi kita agak cukup waktunya agak cukup panjang untuk setup akuarium gitu. Nah jadi kita tuh cuman punya waktu ngisi air itu di hari Rabu malam. Isi air Rabu malam. Air apa nih bro? Air gunung memang. Air gunung, kita pakai air gunung gitu kan. Cuma kan kalau dilihat gini kan venue kita tuh agak jauh. Jadi kita ngisi air cukup lama. Gitu. Nah, abis kita ngisi air tuh kita kasih si safe waternya Biozin tuh. Jadi aku baca tuh ada apa? AG Plus ya. Nah itu. AG Plus tuh. Mungkin itu juga sih bikin walaupun persiapannya mepet tuh, ikan juga tetap aja kalau dilihat tuh perform semua. Nggak masalah, dan yang pastinya bening gitu loh. Bening ya? Iya. Dan gua yang takjub lagi yang wow itu, ini tanpa media biologis ya? Tanpa. Kita cuma pakai kasmir doang. Kasmir doang. Dan kasmir tuh gue enak. Kasmir itu untuk persiapannya nggak terlalu lama, karena nggak perlu gue cuci. Biasanya kalau kapas-kapas lain tuh sebelum gue pasang, gue harus cuci dulu, baru gue pasang. Nah jadi kan kalau kasmir tuh gue tinggal pasang, udah aman deh, nggak putih ke air. Karena biasanya kalau ini harus cuci dulu biar ada kabut-kabut klodi-klodinya tuh nggak ada gitu. Kalau pakai kasmir tuh langsung aja pasang-pasang, jadi kan nggak wasting time banget buat nyuci gitu. Gitu sih. Ini rencananya rundownnya gimana nih bro? Rundown untuk hari ini kita sesi penjurian. Targetnya kita jam 6 jam 7 sudah selesai, jam 6-7 malam. Setelah itu jam 8 malam kita start untuk pembagian piala satuan. Juara 1 sampai 5 kita bagikan malam ini. Karena besok baru kita bagi untuk championnya. Seperti itu, betul. Gitu. Besok siang. Karena kan kita besok tuh kan ada pembagian piala Lohan, Koki dan Cupang. Jadi kalau Koki karena kategorinya banyak, takutnya ngabisin waktu. Kasihan nanti teman-teman yang lainnya komunitas lain jadi nggak waktunya harus mepet-mepet kan agak nggak enak juga gitu. Gitu sih. Bro, apa sih bedanya Pasundan Goldfish kali ini dengan kontes-kontes lainnya nih? Ya, yang pasti kalau untuk yang bedanya kali ini tuh memang kita persiapannya dari awal lebih cepat dan memang animo pesertanya juga lebih bagus banget. Yaitu tadi dibilangin 7 hari nambah ya? Iya, full slot ya? Full slot dan kita nambah tank langsung gitu. Kayak gitu. Jadi memang pas kita nambah tank juga langsung penuh. Banyak banget yang memang udah langsung pesan gitu. Maksudnya udah pada langsung daftar gitu. Cepet banget. Jadi memang animonya cepet. Sedangkan yang tahun lalu itu H-3 baru full.
Hamin 3. Ya, jadi secara panitiaan agak deg-degan nih. Aduh, tank kosong banyak nih kan, ya ada deg-degan. Nah, tahun ini alhamdulillah banget tuh memang cepet banget nih gitu. Bro, pencahayaan aman. Wah, terbaik. Belum ada peserta yang ngomong ikannya, aduh, ini ikannya lebay ini, lampunya nggak bagus, nggak ada. Alhamdulillah semua ngomongnya ini natural banget dan warna ikan keluar, shiny-nya keluar. Gitu. Hampir semua peserta, dan memang di komunitas lain pun juga ngomong seperti itu. Di Lohan dan di Cupang pun sama. Pakai Mayin Super Color tuh bener-bener natural lah, warnanya natural dan keluar gitu loh. Nggak cuma terang doang di tanknya doang gitu. Tanknya warna airnya nggak berubah, ikannya tapi warnanya natural lah. Gitu. Itu sih kok kalau untuk si lampu kok. Bro Mafa, terima kasih waktunya. Oke, thank you banget kok. Thank you banget nih kok. Terus, Oke. semoga next makin nambah lagi peserta. Amin, amin, amin. Makasih banyak nih kok. Terima kasih ya bro. Makasih banyak kok. Oke teman main, sekarang Koko mau ngobrol dengan salah seorang juri dari Pasundan Goldfish. Nah, langsung aja. Koko lagi sama Bro Ciko. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pedas nggak mata? Lumayan. Kontes kali ini lumayan. Soalnya Bro, banyak juga. Banyak ya pesertanya. Gimana? Ada kesulitan nggak kali ini dalam penilaiannya? Kebetulan kondisi sekarang ikan kecilnya sama kayak event sebelumnya, jadi agak sedikit. Ikan kecilnya sedikit. Ikan gedenya itu lumayan banyak. Ikan Gitu. lumayan banyak. Iya betul. Kondisi sekarang tuh. Berarti gimana nih? Lebih susah atau lebih mudah nih kali ini cari pemenangnya? Kelihatannya kalau kita ngomongin susah apa enggak, lebih susah. Soalnya susah kan kali ini. peserta dari satu kelasnya pun lebih banyak. Oh. Kondisi sekarang itu. Ikannya keren-keren. Ikannya pasti keren-keren ya, Bro. Betul. Bro, Gimana? untuk kontes Pasundan kali ini, poin penilaiannya di mana aja? Kalau ngomongin poin penilaian sih intinya tetap sama. Jadi awalnya itu kita ngejar ke perform badan. Perform badan tuh paling utama. Perform badan ya? Perform badan, udah gitu lanjut ke kerapian ikannya. Kerapian warna? Warna itu termasuk pendukung yang nanti masuknya ke overall. Gitu. Overall sih kualitas ikannya. Oke. Gitu. Tapi terutama di Terutama kita ngelihat itu Badannya poin dulu ya? groomingnya, Groomingnya. badannya, gitu. Kalau di kontes yang biasa biasa jam kita, berapa, Bro? Juri. kita tadi kebetulan agak pagi jam 9-an. Sampai sekarang belum Iya. selesai ya? Kemungkinan sih sampai agak malaman. Agak malaman. Udah biasa sih gitu ya. Oke, Bro. Boleh dilanjut lagi. Terima kasih siap. waktunya Oke, ya. siap. Sama-sama. Sukses terus, Bro. Oke, thank you. Ko. Oke teman main, sekarang Koko lagi di kontes Lohan. Kalian bisa lihat sendiri, ikannya keren-keren, unik-unik. Kepalanya bisa kalian lihat cunong-cunong nih, jendol-jendol. Terus pattern dari sisiknya itu menyerupai tulisan Cina nih teman-teman. Keren-keren sih. Nah teman-teman, sekarang kita lagi di kontes cupang di West Java Aquatic Fest. Dengar-dengar nih pesertanya banyak banget. Kita langsung temuin panitianya ya. Yuk. Nah nih teman-teman, udah sama panitia. Halo, cupang. halo Gimana, Kadit. Ko Ferry? Sehat. Sehat. Kadit sehat. Gerak-gerak. Oke. Kok gimana nih kok kontes kali ini kok? Oke, kontes kali ini sebenarnya kita ada beberapa gebrakan baru ya. Jadi di standar nasional Indonesia itu, kita ada beberapa inovasi lah, kelas-kelas baru segala macam. Di sini ada kelas Di sini baru. ya, jadi banyak bukan ada gitu, tapi kita jadi antusiasmenya cukup banyak ya, ada 445 ekor ikan yang join. Oh, kali ini ada 445 ekor ya. Banyak juga ya. Consider oke lah. Oke. Kok ini lagi proses penjurian juga ya? Iya betul, di tengah So far penjurian. gimana? Lancar kok? Lancar. Lancar ya? Lancar sih. Kok ini kan ada 450 ikan ya? 400 ya, 450 ikan. Ada berapa kategori pemenang Kok Ferry? Ada 62 kelas. 62 kelas? Iya, 62 kelas, ada 9 Grand Champion. 62 kelas, 9 Grand Champion. Iya, champion tuh ya, champion gitu, Grand Champion gitu. Jadi ya banyak, ya. Persiapannya gimana kok? Kita sih persiapannya kalau untuk kontes ya, yang pasti kita publikasikan, sosialisasi, termasuk misalnya kita buka kelas-kelas baru, yang paling penting tuh kan sosialisasinya ya kok ya, gitu. Karena pemain baru tuh kan pengennya
kita apa namanya bisa supply apa yang dicari dari kelas baru ini gitu kan. Karena cupang kan kita tahu warnanya banyak banget ya kok. Benar. Gitu. Variasi warnanya banyak. Betul. Karena kita harus mengakomodir ikan yang warna-warni itu kan kita harus bikin kelas yang kompetitif supaya dia tetap fair. Karena nggak mungkin bandingin warna satu dengan yang lainnya dicampur-campur gitu. Berarti kan. by per warna ya, per warna. Terus kok. ada yang warna solid, ada yang berpola kan, pattern gitu kan. Kayak gitu. Ada yang sekarang banyak warna-warni kan, new color variation gitu. Oke, kok setahu saya cupang ini kan gampang stres ya kok. Oh iya, betul. Gimana tuh kok very nyingkapinya? Ya, jadi kita tahu cupang itu kan asalnya memang ikan cupang alam juga ya, nenek moyangnya. Iya. Artinya mereka juga karakteristiknya, dan cupang tuh kalau teman-teman tahu itu bener-bener matters banget kok mental. Artinya kalau cupang kalian nggak perform di kontes, itu juga udah nggak boleh menang. Nggak boleh juara. Even kalau misalnya entry-nya nih kok di kelas itu cuma 3 ekor. Artinya kan sebenarnya auto juara 1, 2, 3, bener nggak? Betul. Tapi kalau ikan itu nggak perform, ikan itu nggak ngedok, itu nggak boleh dapat juara kok. Jadi kita anulir diskualifikasi. Misalnya 3 nih, yang ngedok 1 ya udah 2 aja gitu. Iya, nggak yang nggak ngedok 1 ya cuma 1, 2 yang juaranya dianulir. Nah, makanya matters banget. Nah, makanya ketika kita disupport Mayin untuk ada produk yang stabilizer itu, saya juga kebetulan memang udah pakai. Jadi memang dia benar-benar ngebantu untuk tadi menjaga stresnya itu. Makanya ketika apalagi teman-teman kan ini kontesnya nasional juga ya. Jadi banyak yang traveling tuh kok. Jadi memang dia pada saat datang kan kondisinya ikan nih kondisinya karena ikan kecil ya, cupang ya, jarang dipuasain kok. Jadi kadang kondisinya udah keruh. Nah, makanya kalau misalnya saya udah nganjurin ke teman-teman, kita pakai Mayin itu benar-benar ngebantu. Jadi rasio untuk ikan kan seringkali trouble juga dalam perjalanan. Benar. Ada yang kalau yang serit itu patah, yang kayak half moon gini sering gigit ekor kok gitu. Jadi akhirnya kalau dengan si Mayin stabilizer itu ngebantu. Termasuk ketika bensin, kita juga dari panitia kan kasih ke pemain stabilizer dan glucosalt. Itu juga ngebantu recovery si ikan. Recovery sehingga ngebantu anti stres juga. Jadi kita sekarang hari ini sangat terbantu. Karena ketika penjurian ikannya mostly perform kok. Perform semua ya? Iya. Kita bisa lihat tuh warna-warnanya juga kan kayak nggak ada yang pucet kan kok. Benar. Keluar semua sih kok warnanya. Iya, betul. Kok nih, ngomong-ngomong, cupang kenapa ada di kontes ini nih kok? Oke, jadi kita sebenarnya diajak kok, diajak join ya. Kita tuh dioncok-oncokin gitu bahasanya. Jadi tahun lalu tuh Koki dan Lohan doang di bawah, dan mereka sukses besar ya, gitu loh. Nah terus kemudian mereka nanya, lu mau join nggak gitu loh? Kayaknya kalau ada cupang rame nih gitu, karena kan cupang juga kan marketnya lebih apa namanya, meskipun ikannya mungkin gak mahal, tapi kan lebih merata ya, merakyat gitu ya. Jadi mereka ngajakin kayak join mau nggak? Ya udah ngumpul dulu deh gitu. Akhirnya kita ngumpul duduk bareng. Kebetulan kita satu visi misi gitu. Kita pengen mungkin ini jadi cikal bakal Bandung kita punya satu event akuatik kok. Yang mungkin konsisten. Kita akan nambah tahun depan kita mau ajak misalnya Diskus gitu, Gapi gitu. Nanti kita cari venue yang lebih gede gitu. Keren sih. Kok ini lihat-lihat pakai lampu Mayin juga nih kok. Betul. Ini lampu view ya. Gimana kok? Kesannya kok dengan iya, jadi kalau misalnya kita main ikan hias ini kan yang kita cari kecantikannya kok ya. Dan salah satu poin kecantikannya tuh warna. Gitu. Nah, Mayin View ini bener-bener ngasih impression yang sebenarnya natural. Jadi dia nggak mengubah warna tapi strengthen ya. Jadi warnanya tuh keluar gitu yang potensi terbaiknya. Nah, itu bener-bener ngebantu penjurian sih. Pada saat ngejuriin juga kan kita bener-bener kayak wah, ini kan yang warnanya bagus kan kelihatan banget kan gitu. Keren sih kok. Iya, termasuk ketika kita nyari kesalahan. Karena kalau kita bicara ikan arwana, koki, itu kan kalau dia ada cacat di sisi kelihatan kok. Kelihatan banget. Sisiknya gede. Iya, gede. Lu lihat cupang ini juga kalau kita ada cacat di sisi kok, itu juga harus dinilai. Artinya ada sisik yang mengurangi poin ya. Mengurangi poin. Nah, sekarang kita harus lihat dia. Wah, itu bener-bener kalau misalnya PR juga ya. Gelap ya, gitu kita bisa bayangin gitu. Nih. Tuh. Perform semua ya kok ya? Iya, mostly itu. Ya kan?
Ini ikan cupang yang PR visinya ya kok ya? Iya Banyak, betul, satu-satu. Karena dia kecil kan. Terus sekarang memang handler pengennya foto-foto video. Oke. Nah makanya dengan adanya lampu main ini, itu juga ngebantu kerja handler kok. Jadi bukan kerja panitia dan juri doang, tapi ngebantu kerja handler. Karena mereka kan harus dokumentasiin ikan customer-nya. Nah dengan lampu ini kan mereka enak. Sebelumnya mereka harus pakai godok. Ya lampu kamera itu yang LED juga gitu. Tapi dengan ini kan mereka nggak perlu udah. Ikannya perform semua ya. Nggak stres kan, bagus kan. Keren sih. Udah, Ko Ferry. Terima kasih waktunya. Siap, thank you Kak Dit. Udah nemenin saya di sini. Siap. Kayaknya masih sibuk juga Ko Ferry ya. Siap. Thank you juga ya buat Rumah Main supportnya ya. Yuk, thank you very much Kak Dit. Yuk. Nah, teman main, sekarang Koko mau ngobrol sama salah satu juri di kontes cupang kali ini. Nah, sekarang udah sama Pak Fuad. Ya. Gimana Halo. kabarnya? Sorry ganggu nih Pak. Enggak Pak. apa-apa. Pak Fuad, Ya. jujur saya baru kali ini datang di kontes cupang nih Pak. Ya. Poin-poinnya apa sih Pak dalam penilaian? Dalam sebuah penilaian cupang ya. itu? Kalau untuk di SNI itu kan standar nasional Indonesia itu jadi lebih menitik beratkan ke bentuk. Kayak misalkan si vintelnya emang harus tegak, harus lurus, apa untuk serit segala macem. Jadi nggak boleh roboh, nggak boleh bolong, nggak boleh itu, nggak boleh nggak boleh ngerut atau apa segala macam. Jadi emang tampilannya tuh harus benar-benar ya. Kalau untuk bentukan, kalau untuk warna biasanya kita ada klasifikasi warna kan. Ketika klasifikasi warna itu sudah terpenuhin, kemudian ketika kita bilang bentukannya sama-sama bagus nih, ya tinggal warna mana nih yang lebih istilahnya punya nilai yang lebih tinggi plusnya, seperti itu. Pak. Ya. Ini kan saya lihat-lihat kan pesertanya lumayan banyak nih, ada 450 peserta nih Pak. Ada kesulitan tersendiri nggak Pak dalam penilaian? Ya kesulitannya itu kadang-kadang apalagi kalau di short fin ya. Kalau untuk belakat itu paling si selisih dari ikan ke ikan itu nggak terlalu signifikan gitu, jadi kecil. Kita harus emang benar-benar cermat harus dicermatin, terus harus ngobrol juga sama tim. Jadi ada kesepakatan bersama ketika menilai memilih 1-2 ikan gitu, lebih ke situ gitu. Jadi itu yang nanti dipertanggungjawabkan setelah nominasi kan ada tanya jawab nih. Tanya jawab itu dimaksudkan untuk supaya teman-teman ada edukasinya, ada edukasinya. Ya, Pak. Jadi ketika di lapangan misalkan mau belajar atau mau kenapa ikan saya misalkan yang ini nggak masuk, sedangkan yang ini masuk, nanti kan ada perbandingan. Nah itu nanti kita satu tim menjelaskan dengan ya sejelas mungkin gitu kan untuk alasannya kenapa nah itu sebetulnya lebih buat ke edukasi sih. Edukasi jadi teman-teman baru ataupun yang lama pun jadi tambah mengerti tentang cupang di SNI harus kayak gimana sih gitu. Pak, ini saya lihat-lihat juga kan baru kali ini kontes cupang pakai lampu nih Pak. Ngebantu nggak sih Pak? Sebenarnya kalau untuk SNI sangat membantu untuk kayak bentukan kayak kebetulan kan kalau di SNI kan boleh trimming apa segala macam yang kayak begitu. Jadi kayak untuk ngecek ikan-ikan yang bolong, yang coak segala macam. Nah, lebih sangat membantu gitu. Terus kan kita juri juga udah nggak perlu lagi pakai senter. Oh, kalau dulu pakai senter. Ya, selama ini di detail lebih senter. Sangat ngebantu berarti Pak Fuad. Ya, betul. Pak, pertanyaan terakhir. Buat para penghobi baru cupang nih. Tips and triknya gimana nih Pak? Buat ikut kontes nih. Buat ikut kontes yang pertama harus ketahui regulasi. Kita tuh di Indonesia ini kan di kita ini banyak beberapa regulasi. Salah satunya SNI ini. Maksudnya belajar baca brosur dengan cermat. Biasanya brosur itu bersandingan dengan visual. Jadi kalau untuk kelas-kelas yang baru misalkan yang new variation class ini kan emang banyak warna-warna baru yang ditampilin di SNI. Nah itu sebetulnya belajar di situlah. Sebetulnya kita bisa lihat brosur sama ada sambil belajar nih. Ikan kita sesuai nggak nih? Terus ngobrolin tentang ya tahu bentukan yang di SNI mau seperti apa. Gitu. Siap Pak Fuad, terima kasih waktunya. Sama-sama. Bisa lanjut lagi penjurian lagi. Makasih banyak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mari Pak. Nah teman main, ini spesial juga ya untuk pertama kalinya kontes cupang menggunakan water treatment.
supaya ikannya lebih stabil. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ikan-ikannya gampang beradaptasi, stabil, dan perform semua ketika dilakukan penjurian. Keren banget ya teman-teman. Jadi kita udah lihat nih semua ikan dari koki, lohan, cupang, keren-keren banget pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri begitu luar biasanya West Java Aquatic Festival kali ini, dan Koko berharap kedepannya industri ikan hias di tanah air ini makin berkembang. Buat kalian yang pengen konten apa nih di video Koko selanjutnya, bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan buat kalian yang penasaran tentang produk yang dipakai, bisa langsung klik link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you.